sobat-sobat otomotif. Nah, kali ini saya sedang membawa sebuah unit Fortuner 2012 Matic bensin 2700, yang dimana bensin Fortuner ini kan menjadi apa ya, bagi di kalangan kita orang Indonesia kan, dibilangnya kan Innova Fortuner bensin ini kan cukup boros konsumsi BBM-nya untuk yang varian bensin 2700 cc. Nah, ini seberapa boros sih kalau dibandingin rival-rivalnya itu ya? Yang pasti nggak ada yang spesifik lah ya kalau mau kita banding-bandingin. Tetapi yang kali ini saya mau coba bandingin sama Innova. Maksudnya saya kan juga pernah pakai Innova juga yang bensin 2005 manual ya. Dia manual, terus bensin yang pasti ya. Yang pasti bensin. Nah, perbedaannya itu kalau saya rasakan ya selama ini ya, nggak beda jauh. Cuman kalau kita di Innova, kita dapat nyamannya secara keseluruhan. Kita dapat nyamannya yang Innova dibanding Fortuner. Kalau secara pribadi ya, saya pribadi untuk fun drive-nya ya memang Fortuner. Maksudnya style mengemudinya itu yang agak lebih dikit lah, masalah kepercayaan dirinya kita itu loh. Karena kan namanya Fortuner ini kan agak tinggi ya, terus besar ya, pasti perasaan kita gagah itu ada lah ya, nggak kita bohong. Nah, kalau untuk di Innova yang saya akuin itu nyaman, sangat nyaman untuk sebagai driver ya. Kita berbicara sebagai driver, bukan sebagai penumpang. Nah, untuk konsumsi BBM-nya sendiri, ini Fortuner 2012 bensin. Ini AVG-nya masih kita belum riset. Ini masih di 14,0. Rata-rata kecepatan di 90. Nanti coba kita riset ya. Coba saya riset dulu supaya dia 0 kembali. Oke. Ini sudah 0 ya. Nanti kita lihat setelah beberapa puluh kilo, nanti akan ketahuan dengan rentan kecepatan rata-rata, dengan jarak ya, kecepatan rata-rata normalnya 100 ya. Ini kita ambil 100 saja, nggak usah ngebut-ngebut, karena berbahaya untuk kita sendiri juga, dan berbahaya juga bagi usia mesin mobil kita. Karena kalau sebuah mobil itu kalau sering-sering dipaksa di RPM tinggi atau di kecepatan tinggi ya, nggak awet juga. Ini Matic ya. Kita masuk di D. Kecepatan rata-rata 90, 100, 90, 100. Dan yang pasti, kembali sebelum kita nanti melihat masalah konsumsi BBM-nya nanti ya, kita belum tahu hasilnya. Mungkin nanti kita akan bisa melihat setelah kita mencapai di atas 10 kilo ya, nanti baru ketahuan ya. Yang saya rasa di Fortuner ini yang Gen 2 ya, facelift lah ya, Gen facelift 2012. Ini lebih dewasa dikit lah. Suspensinya
handlingnya dibandingin yang generasi pertamanya yang 2005 sampai yang 2007, 2008, 2009. Ini lebih apa ya? Lebih tenang dikit. Nggak terlalu limbung. Kalau saya pribadi, ya, nggak tahu kalau rekan-rekan yang lain. Karena saya merasakan sendiri waktu pakai yang 2005 Fortuner 2005 AT 2,7 itu limbung banget. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena suspensinya mobil teman itu belum diperbaikin atau belum pernah diganti atau belum pernah di-update atau di-upgrade ya. Tapi secara handling itu yang pertama Fortuner yang 2005 itu limbung sekali. Secara manuver sama saja ya, namanya mobil tinggi gembot, tidak ada yang bisa lincah kalau dibawa manuver. Handling ya, tetap dia di kecepatan 40 sampai 60 aja kalau kita di tikungan, dia itu akan bunyi suara ban. Ya gitu. Kalau nggak gemuruh ban. Karena dia terlalu tinggi, bannya juga gede. Jadi memang bukan khusus untuk handling. Kalau Innova jangan ditanya. Kalau yang standar bawaan pasti limbung. Di tikungan serasa kayak mau rebah. Tetapi kalau sudah diganti shockbreakernya yang sedang lah ya, dibilang keras enggak, dibilang lembek juga, empuk juga enggak. Ya contohnya kayak XLG ya. Nah itu pasti ada inilah, ada apa namanya, perbantuan sedikit lah untuk handlingnya, masih bisa kaku dikit. Tapi kalau untuk Fortuner kayaknya harus diceperin plus diganti suspensi yang agak rada kaku dikit. Itu baru enak dipakai handling. Kalau standar no, jangan coba-coba. Bisa kita pastikan mobil akan bergemuruh. Akibat paling fatalnya adalah bisa berguling. Jadi buat teman-teman jangan coba-coba ya. Karena si Fortuner ini kan sangat tinggi ya. Jadi dia tuh guncangan bodinya itu ketika kita mau handling itu sangat terasa sekali. Ya, jadi jangan dicoba-coba buat teman-teman. Tipsnya nih, oke, tips kalau kita pakai mobil tinggi ya. Jangan sekali-sekali kita mencoba handling berpindah tempat ke kanan, ke kiri, khususnya di tol ya, ataupun mau menyalip. Itu dalam kondisi kecepatan tinggi ya. Terus jangan sekali-sekali di tikungan seperti ini contoh nambah kecepatan terus. Jadi harus diayun, diulur, tarik ulur, ditambah dikurang, ditambah dikurang. Jadi jangan konstan ya, jangan manteng terus. Itu akan mempengaruhi traksi ban ya, karena bobotnya yang berat ya, dan bodinya juga tinggi. Ya jangan kalau saya saran. Apalagi kalau sampai ngerem mendadak dalam posisi di tikungan, sangat berbahaya ya teman-teman. Tidak disarankan. Kecuali sudah berpengalaman ya, nggak masalah. Oh ini ada Epostar nih. Ini Epostar ini adalah bis saya biasa ke Sumatera nih. Ini linknya ke Jambi, Palembang, Bandung ya. Coba kita cek. Oh ini yang engkel, bukan yang trontonnya. Kalau yang engkel mungkin bisa kita kenal supirnya. Pak Tulang Manik mungkin. Ini ya Epostar. Outlander, kita kasih jalan. Oke, tadi dengan kecepatan rata-rata masih di kecepatan 100, 90, 100, 90, 100 normal ya. Kondisi medannya seperti ini jalannya, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, ini dari Jakarta menuju ke Bandung.
Toyota. Kita lihat AVG-nya berapa yang dihasilkan si Fortuner bensin 2700 Matic ini tahun 2012. Ada di angka 11,8,9 km per liter ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, dia cukup lumayan lah. Dibilang boros enggak juga, dibilang irit enggak juga. Jadi kalau menurut saya, nah nih dia naik di 12 ya. Tuh. Naik di 12. Apa mungkin karena saya tadi turunin kecepatan ya. Ya, dia naik di 12,3. 12,3. Oke. 12,6, 12,7 ya, kecepatan rata-rata 80, 12,8. Oke, ini cukup cantik ini Fortuner nih ya, kayaknya bisa diajak kerjasama nih untuk manajemen BBM-nya ketika di jalan. Oke, coba kita naik ke 100. Karena tadi itu tanjakan ya. Oh, kita naik mau ke 90, ke 100. Dia langsung turun ke 12,6. Oke. Jadi kita bisa cari-cari celah nih ya. Kalau kita yang mau berpergian jauh supaya si ini apa? Fortuner bensinnya kita itu bisa cukup efektif, efisiensinya mungkin jangan sering-sering digunakan di kecepatan di atas 100 ya. Jangan sering-sering digunakan di atas kecepatan 100 kalau kita tidak ada buru-buru mencapai suatu tempat ya, atau janjian gitu ya. Tapi kalau kita berpergian santai, tidak ada tuntutan waktu, alangkah baiknya untuk tetap menjaga efisiensinya, kita jangan sering-sering pakai kecepatan di atas 100 ya. Karena pada dasarnya kita sekarang sistemnya, kalau saya lihat ya, pengalaman kita sering di jalan ataupun di jalan tol ya, mau kecepatan berapapun ending-endingnya nanti kita akan capek sendiri ya. Oke, mungkin kita tinggalkan rival-rivalnya kita ketika kita ngegas tuh mobil sampai 130, 140 ya. Tapi pada ujungnya mau seberapa lama sih kita buat di kecepatan seperti itu kan gitu. Karena jantung kita kan terpacu juga ya, konsentrasi juga dituntut. Tapi kan BBM-nya juga lumayan juga habisnya. Jadi bagusnya menurut saya kalau kita nggak ada suatu target ataupun mencapai suatu tempat itu dengan terburu-buru, dengan waktu ditentukan. Tapi ya kalau bisa, sekalipun kita diburu-buru atau harus mencapai waktu ya, kalau bisa jangan dipaksain, karena tidak baik untuk kita pribadi. Itu juga mengandung risiko. Jadi kalau bisa ya semampunya saja. Terlambat biasa, yang penting sudah berusaha. Tetapi jangan sampai mengorbankan diri ya, bahaya. Ini tadi dia normal di 12, sekian terus, 12,5, 12,6 tadi. Jadi ini kondisinya nanjak ya. Kalau untuk perawatannya sendiri, Fortuner ini nggak terlalu ribet ya menurut saya ya. Filternya juga banyak persamaannya sama Innova bensin, Innova diesel, Hilux ya, persis, bukan persis lagi ya, memang plug and play. Businya intinya
banyak lah untuk spare partnya itu ya. Terus penyakitnya si Innova bensin ini, si Fortuner bensin ini nggak terlalu signifikan ya penyakitnya. Paling rembes oli ya dari sambungannya itu biasa di Toyota Innova bensin juga sama Fortuner bensin juga ya, itu hampir mirip-mirip lah penyakitnya itu. Tapi dengan catatan, selama mesin kita dalam keadaan baik, suhunya tetap terjaga, radiatornya sering diganti, oli rutin diganti, dan gak sering-sering pakai RPM tinggi ya, itu nggak akan terjadi, itu tidak akan terjadi ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang masih punya atau pelihara Innova bensin, Fortuner bensin, Hilux bensin yang mesinnya mirip-mirip ya, kayak Innova, Hilux yang bensin, Fortuner yang bensin, ya jangan terlalu sering main di RPM tinggi. Atau lebih halusnya lagi lah ya, jangan sampai tuh telat ganti oli. Dan cari tempat oli yang rekomendasi, tentunya original. Begitu juga dengan air coolant, radiator harus sering dicek ya. Sebelum berpergian kita harus rajin ngecek reservoir, cadangan untuk radiator, ngecek tekanan ukuran oli, ngecek tekanan ban sebelum kita berpergian. Itu wajib ya, karena itu manajemen yang baik untuk maintenance-nya si kendaraan kita itu sendiri. Oke, karena ini tanjakan ya, ini kondisinya nanjak ya, nanjak turunan, dia turun di 11,0 tuh. RPM 2000, kecepatan 80. Ya, turun di 10. Ya, ini tantangannya mobil bobot berat ya. Ini kalau orang kita bilang ini kebo ya, kebo, karena dia bobotnya memang gede dan berat, tidak bisa dipungkirin kawan-kawan. Dan bobotnya hampir 2 ton berat kosongnya, jadi wajar. Tapi untuk Matic-nya ini sendiri ya sangat bandel. Saya akui 80% Matic-nya Innova, Fortuner, apalagi khususnya yang generasi awal ya, sampai sekarang yang 2012, 2016 ini termasuk bandel. Nggak pernah ngeluh dan nggak pernah memberikan sinyal-sinyal ada gangguan selama kita rutin mengganti oli Matic-nya dan menggunakannya secara tepat ya. Karena kalau transmisi Matic ini kan yang penting penggunaannya ya, jangan asal-asalan. Terus jangan sering-sering menekan gas atau throttle secara kaget ataupun spontan ya. Diurut saja, ikutin alurnya. Dan kalau bisa ketika kita mau ngebut ya ataupun mau nyalip ya, diinjaknya setengah saja, jangan langsung sampai dibujuk sampai habis. Oke, kita ini di kecepatan 120 karena turunan tadi. Kita lihat konsumsi BBM-nya rata-rata nanti di 120 berapa ya. Ini sudah kita mau tanjakan lagi. Ya sudah ngeden lagi. Tapi itu tadi ya, secara happy-nya, style pengendaranya, saya lebih suka bawa Fortuner ini daripada Innova. Secara style ya, ataupun meningkatkan kepercayaan diri ya, khususnya kita laki-laki ya, saya lebih suka sama Fortuner ini karena memang terkesan gagah, tinggi, besar, berbobot ya, terasa bobotnya ya. Terus pandangannya juga luas ya, seperti inilah kalau kita menggunakan Fortuner bensin. Nah, dia ada di 10,5 kondisi nanjak
Ini tanjakan mau ke arah Bandung. Dia kecepatannya seperti ini. Tapi menurut saya ya normal lah. Tapi tadi pada saat di jalan datar tadi, jalan rata ya, kayak dari Karawang mau ke masuk tol Purbalingga itu 12, 11, 12, 11, 12 segitu aja deh rata-rata. Saya belum pernah melihat dia mencapai 13 kilometer per liter, belum pernah. Tapi ya masa mau pakainya pelan ya, kecepatan 60, 80, 70, 60, 60 terus 70, ya kapan mau nyampainya ya. Kita pakai normal aja, 80, 90, 100 ya. Jadi saya isi full. Saya sudah perjalanan 2 jam, baru habis seperempat tangki. Jalanannya masih menanjak. Dan dia sudah mulai turun di 10,0, bisa jadi 9. Oh ya, saya juga pernah bawa dia di rute gunung ya. Maksudnya nggak ke gunung banget, berbukitan. Dia naik turun. Itu ketemunya di 7,1 rata-ratanya. Itu hedon. Bukan hedon sih, itu gila. Tapi dibandingin yang 2005, saya masih mending ini. Fortuner Innova yang 2005 masih mendingan yang ini. Fortuner bensin 2012 G-Matic ini. Masih lebih ya efisien loh dibandingin yang Innova yang belum Euro ya. Ataupun yang Fortunernya yang belum Euro juga. Tapi jangan salah, Fortuner yang belum Euro juga kalau dirawat juga bagus. Kadang dia 9, rata-ratanya sampai 12 untuk luar kotanya ya. Oke, ngomongin masalah Fortuner ini, tentang perawatan udah ya tadi ya. Kenyamanan penumpang, kalau saya sih hanya dengar dari orang yang pernah menjadi penumpang ya. Katanya sih enak Innova pasti. Lebih nyaman dan lebih empuk dan lebih stabil. Kalau Fortuner kalau ketemu jalan nggak rata atau jalan jelek, oh tuh kayak mau gempa katanya. Ya itu katanya. Tapi ya kalau saya sebagai driver memang terasa perbedaan. Perbedaan itu ada, terasa. Kayak gini aja nih, di tikungan gini ya. Ini kan kecepatan 100 ya. Ini saya juga rasa adrenalin takut saya itu udah agak muncul. Tapi kalau pakai Innova itu masih kayak tenang-tenang aja gitu. Kayak nggak ada sinyal memberikan ke rasa takut kita tuh belum langsung muncul gitu. Ini kalau Fortuner ini dibawa di kecepatan 100 di tikungan ya nggak tikungan cepat lah hitungannya ya, itu sudah mulai terasa muncul rasa takut itu tadi. Bukan rasa takut ya, rasa waspada. Itu alami kita sebagai manusia memberikan sinyal karena efek goncangan ya, atau efek handling. Saya nggak berani ngebut, sorry, karena saya lupa bawa ini gantungan kamera. Sementara ini masih saya pegang ya. Saya hanya main di 100, 120, 80. Ini juga tanjakan ya, 100 masih enteng-enteng aja. Ini karena efek mesinnya yang gede, 2700 cc bensin. Untuk HP-nya 165 kalau tidak salah. Kalau saya salah ingatkan, saya akan evaluasi lagi dan belajar lagi ya. Ini konsumsinya di tanjakan 9,5. Ini jam 6 pagi, suasana Bandung seperti ini. Oke teman-teman, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau disarankan, ataupun mungkin pembicaraan saya tadi dari awal sampai sekarang ini ada yang salah, saya mohon maaf. Kita sebagai manusia memang tempatnya salah.
dan tetapnya kita juga harus saling memaafkan dan saling memberi masukan. Oh iya, secara kabin jelas sudah pada banyak yang tahu, Innova itu kabinnya lebih lega dibandingin Fortuner ya. Jadi mobil 3 baris yang cukup untuk keluarga sebenarnya Innova itu memang mobil yang paling cocok untuk berkeluarga, untuk berpergian. Sekarang travel yang tingkat medium premium juga ataupun premium ke atas, bagian besar banyak menggunakan Innova karena memang sudah teruji dan terbukti kenyamanannya dan kehandalannya. Mesinnya juga bandel. Ini juga Fortuner 2700 cc ini juga kalau dia jalan datar agak cukup efisiensi, bisa ketemu di 11-12 km per liter karena dia tenaganya gede, daya dorongnya besar. Sekalipun bobotnya besar, kalau berat, kalau dia di jalan datar, dia terbantu dengan tenaganya yang gede itu tadi. Jadi sehingga daya dorongnya memanfaatkan ya, fungsi tenaganya yang gede itu tadi adalah memanfaatkan daya dorong dia untuk meningkatkan efisiensi bahan bakarnya, seperti itu. Karena saya main RPM 2000 terus nih, jarang 3000 ke atas. Hampir sering saya mainnya di RPM 2000. Jarang ya. Di RPM 2000 aja dia sudah kadang 100, kalau jalan datar itu sudah 110, 120. Jadi dia sangat terbantu dengan tenaganya yang gede itu. Dia sehingga RPM putaran mesinnya tidak terlalu tinggi-tinggi. Dia hanya main di RPM 2000, 1800, 2000, 2500, dia sudah terdorong dengan baik. Asalkan mesin terawat, waktunya ganti busi. Silakan ganti busi, waktunya tune up. Silakan di tune up throttle-nya, filter udaranya, filter olinya, jangan lupa diganti, bro. Kalau bisa ganti filter oli setiap penggantian oli, karena mobil kita sudah mobil tua. Alangkah baiknya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya Jepri West. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya, agar sehat dimanapun kita selalu berada, agar dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat pagi. Jangan lupa subscribe dan like supaya channel kita ini bisa tetap berkarya. Terima kasih.